aku mencampur AB mix ini jadi karena dikejar oleh waktu. Sebelumnya aku mau update dulu. Ini adalah tanaman aku yang disemai kemarin. Jadi kalau kalian belum melihat video aku yang semai, tonton dulu video sebelumnya. Jadi ini adalah tanaman di usia 4 hari. Usia 4 hari sudah seperti ini. Sudah seperti ini teman-teman. Ini sudah mulai muncul daun ketiga, muncul daun sejati. Sebentar lagi, mungkin besok sore aku akan pindah ke net pot. Ini hasilnya lumayan bagus ya teman-teman ya. Nah kemarin aku menyemainya ini hanya menggunakan air sumur saja, nggak pakai nutrisi apa-apa. Sekarang oke, hari ini aku mau ngajak kalian mencampur nutrisi hidroponik AB mix. Nah ini adalah bagian dari paket hidroponik set yang kemarin udah aku unboxing di video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton video unboxingnya, silahkan tonton terlebih dahulu ya. Aku akan menjelaskan alat-alatnya atau bahan-bahannya. Yang pertama pasti larutan AB mixnya ini ya, larutan AB mixnya. Nah kemudian ada air 500 ml. Ini 500 ml ini nanti 2 kali. Jadi 500 ml untuk A dan 500 ml untuk B. Kemudian ada tempat untuk mencampur, ada sendok untuk mencampur. Kemudian ini TDS meter, TDS meter. Ini juga bagian dari yang kemarin beli di dalam satu paket itu. Kemudian aku udah nyiapin botol, udah aku labelin A dan B. Nah ini yang nanti akan kita gunakan untuk menyimpan hasil larutannya. Yang pertama kita lakukan adalah mengukur ppm air baku yang akan kita gunakan. Nah ini aku menggunakan air sumur ya, seperti aku bilang tadi. Kita akan coba ukur kualitas airnya dengan mesin TDS meter. Nah ternyata caranya gampang banget teman-teman. Jadi ini kan seperti ini ya, tinggal buka. Jadi ini ada tutupnya. Nah ini adalah area untuk mengukur airnya. Nanti dicelupin ke air, tapi nggak boleh lebih dari ini karena ini nggak anti air ya, jadi cuma segini aja gitu. Kemudian pencet on off nya, jadi dia on, nyala, akan keluar angkanya, pada saat dicelupin udah keluar angkanya kan. Nah kita hold, kita naikkan ke atas, angkanya nggak hilang, jaja 124 ppm. Oke? Oke, aku matiin dulu. 124 ppm itu berarti cukup memenuhi syarat untuk digunakan. Aku ini dulu ya, kan harus dikeringin sebelum disimpan biar awet. Aku balikin dulu sebentar. Sampai mana tadi? Oke, aku jelasin. Ini tadi 124 ppm itu masih memenuhi syarat air baku yang dapat digunakan. Kalau untuk hidroponik itu sebenarnya airnya itu yang paling bagus adalah air murni atau air destilasi. Nah itu air murni itu ppm-nya adalah 0. Jadi kalian bisa beli tuh biasanya air murni banyaknya di apotek, biasanya untuk kesehatan atau kalau enggak apa ya, buat ngisi aki kali ya. Nah itu juga air murni kayaknya. Kemudian alternatif yang kedua adalah kalian bisa menggunakan air tetesan AC. Itu ppm-nya sekitar 12 sampai 50. Nah, 12 sampai 50 ppm. Nah, kemudian ada yang lebih bagus lagi, yaitu air hujan, ya kan? Air hujan. Alhamdulillah ya, hujan itu sebenarnya berkah, jadi banyak manfaatnya. Air hujan juga harus diendapkan dulu 1 malam. Nah itu ppm-nya lebih rendah, yaitu 8 sampai 12 ppm. Cuman kalau air hujan tuh kadang ada resikonya. Kadang dia itu mengandung patogen-patogen yang kalau misalkan terlalu banyak nanti bisa menyebabkan
kan dia kayak mikroorganisme ya, jadi bisa menyebabkan nanti mempengaruhi kalau udah disiramkan nanti akan mempengaruhi tanaman gitu. Nah kemudian kalau menggunakan air pump atau air suling minum, biasanya air refill minum itu juga bagus. Itu biasanya ppm-nya antara 65 sampai 100. Nah tapi kalau air pump harus hati-hati karena dia kaporitnya kan banyak, jadi harus diendapkan dulu juga biar kaporitnya hilang. Atau air sumur, kalau kita punya sumur yang airnya kualitasnya cukup bagus, air sumur tuh biasanya kurang dari 200 kalau dia bagus, kurang dari 200. Jadi ini tadi 124 tergolong bagus dan masih memenuhi syarat untuk digunakan sebagai pengairan hidroponik. Kalau airnya itu lebih dari 200 ppm, kalian harus menggunakan mesin reverse osmosis. Nah itu kan agak ribet ya. Ternyata faktor air itu juga sangat berpengaruh untuk kualitas hidroponik. Tapi kalau misalkan lebih dari 200 coba aja, belum tentu. Kadang tanaman itu juga ini kok nggak semua standar, nggak semua itu bisa kita standarkan sesuai dengan teori gitu. Jadi kalau misalkan ppm-nya lebih 200 dicoba aja dulu. Yang penting coba aja dulu gitu. Nanti lihat perkembangannya. Kalau ternyata dia nggak membutuhkan reverse osmosis, ya udah jalan aja gitu kan ya. Oke, kita akan memulai mencampur AB mix ini. Yang pertama adalah air 500 ml ini kita masukkan dulu separuhnya. Jadi 250 ml kita masukkan dulu. Kemudian kita buka dulu ya. Ada A dan ada B. Nah, ini dia. Ini A, kemudian masukkan bubuk A-nya ke dalam air tersebut. Kemudian kita aduk sampai dia benar-benar larut. Oh ya, jadi air yang aku gunakan ini adalah air sumur yang sudah diendapkan dalam tandon. Karena aku menggunakan tandon, jadi dia sebenarnya sudah terendap di dalam tandon ya. Udah. Oke, airnya sudah tercampur semuanya, sudah tidak ada gumpalan-gumpalan. Nah, baru kita tambahkan airnya sampai dengan 500 ml. Ya, teman-teman. Jadi kenapa kita itu memasukkannya itu nggak langsung semua, biar kita benar-benar bisa nakar dia pas 500 gitu. Oke, kita akan memasukkan ke botol A. Oke, sudah jadi untuk larutan stok A-nya. Nah, untuk yang B-nya ini ada dua nih. Kalau kalian lihat dalam kemasannya ada yang bubuk putihnya dan ada yang di dalamnya ini. Di dalamnya ini adalah nutrisi mikro ya. Nah, itu nanti dicampurkan semuanya. Kita masukkan dulu airnya kayak tadi. Jadi sudah selesai ini stok A dan B. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Aku mau cerita satu hal lagi. Nah, ini adalah tanaman yang aku adopsi dari belanjaan aku. Setelah kemarin aku menyemaikan bibit-bibit si sawi-sawi yang sama kampung ini, aku baru ingat, wah kayaknya yang penting itu sebenarnya seledri sama daun bawang.
karena hampir kalau masak macam-macam tuh pakai seledri, pakai daun bawang, jadi kita petik-petik gitu. Biji seledri ini menyemainya memang butuh kesabaran. Yang paling cepat aja 7 hari itu bijinya udah kualitas bagus, itu 7 hari. Nah, dia bisa 8 hari, bisa 9 hari, bisa 10 hari, maksimal 15 hari. Jadi itu baru pecah benih loh ya, belum sampai tumbuh daun boro-boro. Pecah benihnya aja 7 hari itu paling cepat. Dia setelah berhasil tumbuh, berhasil ditumbuhkan, itu akan bertunas gitu, samping-sampingnya kan bertunas gitu. Nah, kalau udah gede, udah bertunas, cara paling mudah dan cepat untuk mengembangbiakkan seledri itu adalah memecah-mecah tunasnya, terus udah tinggal ditanam-tanam aja gitu langsung gede. Nah, itu cepet banget. Akhirnya kemarin, kalau kalian melihat vlog aku yang sebelumnya yang tips menyimpan sayuran agar tetap sehat, agar tetap segar, ada kan aku belanja seledri 1 ikat. Nah, itu kan kemarin aku ambil secukupnya yang bagus-bagus untuk disimpan untuk dimasak. Nah, kemudian ini aku lihat, wah ini bonggolnya gede-gede banget, terus masih ada daun-daun yang kecil-kecil gitu, dia tunasnya banyak. Aku cobain aja, aku tanam gitu kan, pakai rock wool. Terus baru tadi siang aku sempat pindahin ke sini. Sudah punya stok A dan stok B, jadi aku akan membuat nutrisi untuk si seledri-seledri aku ini yang aku adopsi. Oke, kita mulai untuk membuat larutan AB mix untuk tanaman seledri. Jadi pada saat kemarin unboxing ternyata ada yang kelewat teman-teman. Kan kemarin aku cerita ya bahwa itu tuh ada benihnya, terus kemasannya kayak gini kan, ada benihnya, terus kayak ada kertasnya gitu. Aku pikir kemarin kertasnya itu ya terkait sama benihnya, ternyata dong bukan. Ini adalah kartu perawatan, kartu pintar hidroponik nih. Ada 6 lembar, tapi ini kayaknya cetakan custom dari penjualnya ya. Jadi dia tuh emang paket lengkap banget, termasuk ada petunjuknya. Yang pertama ada kertas perawatan. Kemudian yang kedua, ini adalah kartu sistem wick. Sistem sumbu itu adalah ini. Nah, perangkat yang dia jual ini adalah untuk hidroponik sistem sumbu atau sistem hidroponik yang paling sederhana dan cocok untuk rumahan di antara semua sistem hidroponik yang lain. Ada yang NFT, ada yang DFT, ada yang rakit apung, ada yang aeroponik, kemudian ada apa lagi, dan macam-macam lainnya. Itu tuh yang paling sederhana adalah ini, sistem wick atau sistem sumbu. Dan kartu yang ketiga adalah tabel nutrisi. Ini untuk nutrisi bunga. Kemudian ada tabel nutrisi lagi untuk nutrisi daun. Tabel menyemai benih dengan rock wool. Ya elah, di sini ternyata ada petunjuknya, dan aku kemarin pada saat mau menyemai ini tuh aku nyari ilmu sendiri gitu. Padahal ternyata di sini udah ada ilmunya semua si paket ini. Kemudian yang terakhir adalah nutrisi hidroponik. Nah, ini tadi yang udah barusan kita coba praktekkan, yang membuat AB mix itu. Tips satu lagi nih terakhir, lakukan saja. Jadi sebenarnya gitu, yang penting adalah mulai aja, habis itu akan terbawa sendiri. Jadi kemarin teman-teman yang nanya gimana sih biar bisa semangat, itu jawabannya. Oke, kita akan fokus pada nutrisi daun-daunan. Jadi kita akan fokus membuat cairan hidroponik, nutrisi hidroponik dengan ppm 1200 sampai 1600. Nah, untuk membuat 1200, rumusnya adalah 551. Apa itu 551? Jadi si A ini 5 mili, si B 5 mili, dan airnya 1 liter. Itu untuk membuat larutan nutrisi hidroponik sekitar 1200 ppm. Untuk 4 liter air kita akan memasukkan 20 ml larutan A dan 20 ml larutan B. Oke, akan kita coba ukur dulu ppm-nya. Tadi airnya 4 liter ditambah ini kira-kira 20 ml, yaitu 4 sendok atau 4 tutup botol. Ini juga B-nya kira-kira 20 ml atau 4 sendok atau 4 tutup botol. Teorinya harusnya itu hasilnya adalah 1200 ppm. Itu asumsinya adalah
ini tepat ya. Tapi karena ini kira-kira, coba kita lihat aja hasilnya berapa. Kita nyalain dulu. Tada. Coba tebak hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya adalah 1580. Jadi kayaknya tadi kalau pakai tutup ini, kan tadi aku pakai tutup sama pakai sendok ya. Jadi nggak boleh penuh-penuh kayaknya deh. Karena kan susah, aku nggak punya takaran 5 mili sih. 5 mili kan sedikit ya, jadi susah buat ngira-ngiranya. Tadi aku pikir ya sendok ini biasanya 5 mili. Ternyata hasilnya ini 1580. Jadi cukup tinggi ppm-nya. Jadi mungkin tipsnya nanti kalau pakai tutup botol jangan penuh-penuh. Ya, kurang dikit-dikit lah gitu. Jadi mungkin satu tutup botol ini sekitar 6 mili barangkali ya. Jadi 80%-nya aja kalau kita menggunakan takaran tutup botol. Tadi yang pakai sendok juga sempat kebablasan dikit yang isinya. Oke, tapi karena ini seledri, ring untuk seledri itu adalah 1260 sampai dengan 1680. Jadi kalau 1580 ya udahlah ya, masih dalam ringnya. Jadi ya udah, atau nanti kita bisa tambahkan air sedikit lah biar dia sekitar 1300-an gitu. Ini untuk seledri kita akan pindah. Oh ya, ini kan ada mengandung air dikit ya, nggak apa-apa. Kita akan pindahkan ke sini dengan nutrisi. Kita akan tunggu seminggu lagi kira-kira si seledri aku yang aku adopsi dari barang belanjaan aku ini apakah mau hidup atau tidak. Aku akan update nanti setelah ada perkembangan. Oke, mungkin untuk vlog kali ini cukup sekian. Sampai ketemu lagi besok pada saat kita memindahkan ini. Kalian silahkan subscribe. Kemudian kalau kalian mendapatkan manfaat dari video-video aku, kalian silahkan like dan share agar teman-teman yang lain bisa memperoleh manfaat dari video